Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin. Pembelajaran daring hari ini masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini, kalian akan belajar MUPEL IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita akan belajar materi terkait subtema ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Baiklah, kalau sudah siap, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks laporan pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis kesimpulan dengan terperinci, dan seterusnya. Tahukah kamu, harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bertulah satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Hutan merupakan tempat tinggal mereka. Di hutan mereka tumbuh dan berkembang. Coba bayangkan ketika hutan tersebut dijadikan perkotaan. Bagaimana dengan kehidupan hewan yang ada di hutan? Di manakah mereka akan tinggal? Inilah salah satu yang menjadikan hewan-hewan tersebut langka, sebab mereka tidak memiliki tempat tinggal. Di samping itu, sering pula terjadi perburuan liar yang mengakibatkan jumlah hewan tersebut menjadi berkurang. Oleh karena itu, ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Coba kalian lihat bacaan yang sudah tersedia. Mari kita membaca bersama-sama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa ya kita kok harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Ayo, siapa yang tahu? Sebab kita tahu bahwa hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara.
Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Coba, masih ingat apa tidak? Negara mana saja yang termasuk ke dalam Asia Tenggara? Mari kita perhatikan peta berikut ini. Adapun negara-negara yang berada di Asia Tenggara biasa kita sebut ASEAN. Negara mana saja ya? Ya, ada Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapura, Myanmar, Filipina, dan Thailand. Apa ya ASEAN itu? ASEAN adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Mari kita mengenal negara-negara ASEAN lebih dalam. Ada Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Laos, ibu kotanya Vientiane. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Myanmar, ibu kotanya Nay Pyi Taw. Filipina, ibu kotanya Manila. Singapura, ibu kotanya Singapura. Thailand, ibu kotanya Bangkok. Dan Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Nah, untuk menambah pengetahuan tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, kalian baca buku tema 1 halaman 116 sampai 125. Paham ya? Setelah mengikuti pembelajaran tadi, ini Bu Guru memberikan tugas ya. Yang pertama yaitu tugas ada pada halaman 115 dan 126. Untuk halaman 126, sebelumnya kalian kan sudah mengerjakan perbandingan ekonomi dua negara ASEAN ya. Nah, untuk tugas ini kalian mencari perbandingan kehidupan politiknya. Bagaimana, paham? Ya, kalau sudah paham, nanti kalian kerjakan, jawabannya dikirim ke bapak atau ibu gurumu ya. Nah, sekarang Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.